Oke teman-teman semuanya, ini kemarin saya entry hari Minggu ya teman-teman, dan ini adalah hari Senin, ini sudah berhasil naik teman-teman. Jadi dalam waktu sehari dia terbang tinggi teman-teman. Ini dapat sekitar 340-an dolar, 5 jutaan ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini adalah strategi trading yang sebenarnya sangat-sangat simpel teman-teman. Cuman teman-teman kalian harus melakukan pemantauan secara ekstra. Karena entry-nya nggak boleh telat dan memang konfirmasinya harus di titik-titik tersebut teman-teman, seperti itu. Oke ya, begini teman-teman ceritanya. Oke, buat teman-teman yang mau trading forex jangan lupa sama Broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di Broker XM kalau kalian daftar itu kalian bisa ikut yang namanya edukasi gratis. Kalian masuk ke menu sebelah kiri, cari menu lebih banyak di sini, kemudian klik menu edukasi. Nah, di sini kalian bisa buka video edukasi ya. Ini dari para pakar, dari para ahli ya. Kalian bisa belajar secara gratis, ada banyak videonya. Nah, kemudian teman-teman kalian bisa buka menu edukasi live. Nah, di sini kalian bisa belajar juga dengan para ahli dari Broker XM ya di ruang lanjutan Indonesia, atau ikuti live-nya ya. Simak jadwalnya masing-masing di sini karena suatu saat mungkin bisa berubah ya. Pembicaranya ada di sini dan materinya apa saja kalian bisa ikuti. Selama kalian sudah punya akun dari Broker XM, kalian bisa ikut secara gratis. Nah, buat teman-teman yang belum punya akun, kalian bisa daftar melalui link yang ada di deskripsi video ini. Jadi kemarin itu hari Minggu, jadi mohon maaf banget saya nggak sempet buat ke-record, karena saya entry pun cuman bawa handphone kemarin tuh, ini kan di tablet ya, jadi kalau nge-record itu repot, saya lagi di luar. Tapi nggak apa-apa ya teman-teman, mudah-mudahan dengan saya jelaskan seperti ini teman-teman tetap paham, ya. Yang pertama teman-teman, ini ada di zona penting. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ini trennya arahnya tuh dari bawah sini sebenarnya. Kemudian dia bentuk resisten, ya. Kemudian dia ke atas ya, dia break ke atas. Nah teman-teman, disinilah zona penting tercipta. Jadi pada saat apa itu namanya, resisten di break ini ya, dan dia ketahan di atasnya sini teman-teman. Artinya apa? Rank harganya tuh sudah berubah dari yang sebelumnya antara 73 sampai 76, ini sudah berubah di 77 sampai 79 ya. 77.000 maksudnya sampai 79.000. Nah, ini kan dari 73.000 sampai 76.000. Harganya tuh berubah, teman-teman. Nah, disinilah kita harus mencari signal buy-nya. Di atas apa? Di atas ini, di atas zona penting. Nah, setelah saya pantau-pantau, kurang lebih 2-3 hari, akhirnya muncul signal buy. Di sini time frame H4 hammer, sebelahnya buka naik. Dan itu saya harus menyelaraskan dengan time frame D1-nya. Nih, coba ya. Di sini sebenarnya ada signal buy juga. Cuman, teman-teman, ini D1-nya merah. Nih, ya. Sebenarnya di time frame H4 di sini itu ada signal buy juga. Cuman D1-nya kayak gini, merah. Bahkan D1-nya tuh signal sell, jadi nggak masuk. Makanya saya nunggu sampai ini ya, 1, 2, hari ketiga saya baru masuk. Karena candlestick D1 baru benar-benar hijau dan selaras dengan candlestick H4 di hari minggunya ya. Hari Jumat, Sabtu ini saya nggak bisa masuk. Padahal sebelumnya teman-teman, ini ada beberapa signal buy. Contoh ini ya, bullish harami ya, sebelahnya buka naik. Tapi ini D1-nya itu merah, jadi nggak masuk. Ini ya hammer, sebelahnya buka naik. Kenapa saya nggak buy? D1-nya merah gitu. Ini pun juga merah teman-teman, D1-nya gitu. Jadi di sini ya D1-nya merah sampai akhirnya hari ini ya, hari kemarin ya, sorry, hari kemarin itu D1-nya hijau, H4-nya signalnya bullish. Makanya terbang teman-teman, gitu ya. Kenapa saya nggak entry di signal-signal sebelumnya, ini hammer sebelahnya bukan naik, kenapa saya nggak entry D1-nya ini merah bro, gitu ya. Jadi kalaupun di time frame H4 dia ada signal bullish ya, ada signal buy, tapi kalau di time frame D1-nya merah kayak gini, ya saya nggak bakalan masuk nih ya, 1, 2, 3, 3 hari. Ini tadi sideways ada beberapa signal tadi ya, D1-nya merah teman-teman, jadi saya nggak masuk gitu. Ya, sampai akhirnya di hari Minggu kemarin saya buka market, wah ini di atas zona penting ada hammer ya, di sini ya, sebelahnya tuh sudah mulai naik. Tak cek di D1 teman. Wih, D1-nya hijau. Ini beda dengan hari-hari sebelumnya ya. Makanya saya masuklah di situ, teman-teman. Itulah pentingnya
ini teman-teman, memadukan antara H4 dan D1. Jadi kita boleh, apa itu namanya, cari pola candlestick-nya di dekat zona penting, itu di time frame H4, habis itu kita selaraskan dengan time frame D1. Jadi misalkan H4 signalnya buy, D1-nya harus hijau dulu, kalau belum ya tungguin sampai hijau baru masuk. Kenapa D1 segitu pentingnya candlestick D1? Karena candlestick D1 itu adalah mewakili bahwa hari ini itu sedang terjadi kenaikan atau sedang terjadi penurunan. Wakilnya ya D1 itu teman-teman. Karena candlestick D1 itu adalah candlestick satu hari ini. Gitu. Apalagi sekarang ini nih, ini sedang bullish kan candlestick D1. Artinya ini nggak bakalan saya sell ya, nggak bakalan nih. Meskipun dia sudah sampai resisten, nah kalau D1-nya hijau nggak bakalan saya sell. Ini cari perkara teman-teman. Saat orang-orang lagi apa itu namanya kenceng-kencengnya melakukan pembelian maksudnya transaksi beli lagi gede-gedenya kok kita sell, itu nyari perkara. Ya, kalaupun buy juga sebenarnya udah agak telat tapi masih lebih masuk akal kalau menurut saya. Tapi kalau menurut saya ya udah telat. Apa yang terjadi jika lihat market kayak gini? Nunggu lagi. Ya, karena nunggu di sini nanti apakah akan ada signal sell? Ini zona pentingnya. Atau sebaliknya dia break ke atas sama kayak ini break ke atas, nanti ditunggu signal buy-nya di sini. Kalau sekarang masuk kayak gini itu udah iya nyari perkara lagi teman-teman. Kalian buy ya udah lumayan tinggi, sell belum ada signalnya, jadi nggak ada signal buat masuk di sini. Kalau kayak gini, meskipun sudah sampai di resisten. Makanya sering banget saya bilang ke teman-teman ya, meskipun sudah sampai di resisten teman-teman jangan asal sell. Itu bahaya banget. Apalagi masih kayak gini ya, masih kenceng-kencengnya ya, masih kuat-kuatnya di sell. Ya kalian ketarik ke atas Mas Bro gitu. Jadi nge-sell itu ya kalau memang nanti sudah ada polanya, sudah fake breakout itu nanti gitu. Jadi zona penting itu adalah sebagai titik acuan aja untuk kita masuk adalah tetap di pola candlestick-nya gitu teman-teman ya. Oke ya, karena ini udah 350 ya, jadi udah cukup banget menurut saya. Udah sampai di zona penting juga, jadi saya tutup. Saya close ya $350 kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, kalau ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Apakah ini bisa untuk kripto, bisa untuk mata uang, bisa untuk emas? Bisa. Semuanya bisa pakai teknik ini teman-teman ya. Karena memang teknik ini itu untuk semua pair. Kalau teknikal itu untuk semua pair itu sama teman-teman. Karena teknikal itu sebenarnya adalah berusaha melakukan pengulangan-pengulangan ya dari pola-pola yang sebelumnya. Ya dari kebiasaan-kebiasaan para pelaku pasar yang sebelumnya itu mereka juga melakukan pengulangan. Sebuah perusahaan trading gede teman-teman, yang uangnya tuh gede banget. Kenapa pola itu sering terulang? Karena karyawan mereka yang melakukan jual dan beli itu juga sama polanya. Ya, mereka satu instruksi. Jadi disitulah kenapa analisa teknikal itu berfungsi. Karena banyak sekali orang yang memang awalnya dulu itu market maker, tapi gara-gara market maker sudah buat, ya mereka akan terus melakukan hal yang sama. Dan teman-teman, yang perlu kita hati-hati adalah kita harus menghindari manipulasi, itu aja sih. SL Hunter kayak gitu kan sering saya bilang. Makanya jangan pernah entry di resisten atau di support secara langsung karena disitulah tempat-tempat SL Hunter bakalan terjadi. Itu sudah saya bahas di video yang lain teman-teman. Nanti teman-teman sering-sering lihat video saya ya, nanti ada kok pembahasan SL Hunter dan area manipulasi kayak gitu. Oke ya teman-teman ya, sekian video kali ini. Kalau teman-teman ada pertanyaan, tanyakan aja di kolom komentar.